Untuk tugas, tugas. Pak, yang aku lagi merekap, Pak. Ini apa namanya? Nanti nyusul, Pak. Mungkin udah ini, Pak. Ya, saya melihat yang sudah dulu. Iya, Pak. Mana? Evaluasi mulai Nah, dari Pak, Pak, saya nih ngirim 2 kali, Pak. 2 kali. Mm-mm, Sama ya yang di isinya ya. atas, Pak. Yang di atas, Pak. Yang di atas, yang ini. Iya, iya, Pak. Soalnya saya ada yang kurang Baik, tadi. berarti yang saya ambil yang ini ya. Iya, Pak. Ya, saya ini aja lah sekalian nanti. Solar Ursula berikutnya Bulva. Pak, saya juga 2 kali kirim, Pak. Yang atas, Pak, yang benernya, Pak. Yang itu Oh, yang belum atas. lengkap. Iya, Ya, yang atas nih ya. iya, Pak. Oke.
Terus roti, Dian Bu Siska. Loh, saya simpan kemana kok hilang? Sudah saya simpan semua kok jadi. Mana? Hmm, misal. Oh, nyasar. Ya, nggak apa-apa. Bapak yang punya saya kok di save?
Dua ya Pak, yang lainnya tiga. Takutnya Ya, nanti yang punya saya. iya. Takutnya nanti nggak ketemu kalau Bapak cari. Saya salah menempatkan juga nih. Iya. Iya kok dua sih. Bentar, Makasih ya Pak. saya ganti. Iya, iya. Ini salah tempat juga. Oke, saya bahas sekarang karena ini salah salah tempat, ya nggak apa-apa. Nanti saya pindahnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, Bu Lina Purnama dalam proses ya, Bu. Iya, Pak. Nanti Oke, setelah ini saya kirim, Pak. ya, ya. Saya mau lihat dari Bu Lina aja, Bu Lina Simbolon. Sudah tampak? Ter- Belum, Bapak. ya? Belum kalau di saya. Masih yang Hmm. email Bapak tadi ini. Oh, ya, ya. Nah, sekarang sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Tugas buat lembar validasi kisi-kisi teman membuktikan dikumpulkan. Saya lihat ini dulu. Lembar validasi sudah petunjuk dengan skala lingkat, ah, aspek penilaian. Nomor soal ada berapa soal, Bu Lin? Empat, Pak. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Baik, ya. Sudah betul formatnya. Artinya dengan aspek-aspeknya ini, kemudian hmm, penilaian relevan si butir-butir yang di atas tadi. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada. Penilaian dengan cara memberikan centang. Di sini tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, sangat sesuai kan dicentang di sini. Ya, Pak. Itu dua, tiga, empat. Terus di bawah ada penilaian relevansi butir. Tidak relevan, kurang relevan. Ini untuk yang mana? Sebenarnya tadinya bingung ya, Pak. Karena kan kemarin itu perintahnya untuk divalidasi dengan menggunakan apa sih indeks I-Can-V ya, Pak. Nah, Iya. jadi saya kan buka PPT dari Bapak. Nah, saya cek itu ada yang ini, Pak. Tapi kalau yang saya aslinya yang di atas tadi sebenarnya yang pertama, Pak. Tapi bingung saya Oh, mau ke icon V-nya kemana gitu. Kalau yang ini kan bisa langsung karena ini per soal gitu, Pak. Jadi yang di icon V yang di yang bawain yang skor relevansi begitu, Pak. baik. Oke ya. Jadi ini kan satu, dua, tiga, empat ini kan skala Likert. Ya, Pak. Ya, skala Likertnya mungkin si validator satu pilih 4 atau validator 2 pilih 3. Sudah diwakili di atas tadi kan ya. Iya, iya, Pak. Nah, Sebenarnya yang atas ini yang bawah ya. Ini per karena lihat butir. itu. Ya. Nah, cuman validasi kan per butir, per item.
Nah, butir Ya, Pak. satu, satu. Cuma memang formatnya aja yang harus hati-hati. Satu. Ini ada banyak kan? Ya, Pak. Ada satu, dua, tiga untuk konten, untuk konstruk, Konstruk untuk dan bahasa. bahasa. Nah, maka dari sini banyak sekali pilihannya. Ini dihapus kan gitu. Oh ya, Pak, ya. Dari itu. Kemudian ini rubrik penilaian indikator sudah ada, memahami, eh, kisi-kisi soal tes kemampuan pemecahan masalah. Oke, Ya, Pak, ini yang belum direvisi, Pak. Yang di atas yang belum direvisi. Nanti yang direvisi ada di bawah. oke. Ini soal tesnya. Kemudian ini hasil validasi. Nah, centang, centang, centang. Udah. Kemudian ini ini Karena itu tidak format yang di atas tadi, Pak. tidak Aku perlu. jadi seperti itu juga. Iya, iya. Iya. Komentar dan saran perbaikan. Nah, komentar dan saran perbaikan ya banyak ini ya. Ya, namanya kan untuk latihan dapat digunakan dengan revisi. Oke. Kemudian validasi kedua. Ini komentar dan saran. Oke. Baru berikutnya adalah rekap validasi. Nah, rekap validasi adalah ini. Terus setelah itu menghitung I can V kan? Ya, Pak. Yang saya hitung tadi yang skor relevansinya, Pak. Bukan skor yang di tabel banyak tadi, Pak. Oh, di situ masalahnya. Iya, iya, Ya, Pak. ya, ya, baik. Kan namanya latihan kan nggak apa-apa. Iya, Pak. Bukan itu. Jadi yang dimasukkan skor yang banyak tadi. Oh, jadi per butir dia ya, Pak. Iya, Misalnya yang per pertama soal butir. tujuan. Ini Oh, soalnya soal nomor satu kan? iya, iya, Pak. Nah, soal nomor satu itu validator, Satu. ya satu pakai pakai yang mana ya? Nah, di sinilah. Ini nomor butir soal. Skor validator satu Hmm, itu tiga. hmm. Nah, terus, tapi kan ini kan banyak si nomor butir ini tidak sekedar Dua, tiga. tiga dan empat. Iya, Pak. Nah, skor butir itu kan dilihat dari isi. Ini, Semuanya ya, Pak. iya, Sampai ke bawah, terus dibagi gitu, Pak. sampai Dibagi bawah. jumlahnya. Iya, Oh, ya, Pak. Baik, nanti saya perbaiki, Pak. iya. Rata izin Pak bertanya, berarti dirata-ratakan ya Pak? Ya, sebenarnya apa ya? Satu-satu nih ya. Sebenarnya satu-satu. Satu-satu kan itu nilainya kan ini pilihan rater 4. Iya, Pak. Menghitung S-nya kan? Menghitung S1 Iya, kan? Pak. S-nya. Ya, Iya, Pak. 4 dikurangi skor terendah kan? Satu. Terendahnya satu. Nah, Iya, 3 Pak. kan jadinya gitu. Iya. 3. Terus yang bawahnya juga begitu untuk butir satu. 3, 3. Ini 2, 3, 3. Nah, nah, 3, 3, 2. Dihitung rata-rata juga sama rasanya. Sama. Sama, Pak. Biasa. Ya, dihitung rata-rata sama. Ketemulah, dihitung di sini ketemu rata-rata kan? Iya, Pak. Desimal Untuk dia ya, Pak. ya, Iya. nah, itu untuk S1 Satu. soal nomor
satu kan Satu. gitu. Satu maksudnya Iya, Pak. validator satu. Validator satu. Ya. Terus validator dua di lembar Hmm. satunya kan itu. Iya, Ditambah. Pak. Nah, lembar satunya lagi. Oh, di Oh, sini baik. Satu, dua. ini untuk Validator nomor satu. validator. Validator direkap aja validator satu, validator dua kan gitu. Iya, Pak. Hmm. Dua nanti kan sama gitu direkap. Mm-mm. Nah, Nilainya berapa di rata? Oh, untuk iya, Pak. soal nomor satu, kemudian bisa ditentukan sigma S-nya yaitu Oh, eh, iya. apa? S validator satu tambah validator dua ya. Iya, Pak. Dibagi banyaknya validator dua. Validator Kali C, dikali C-nya itu C dikurang satu. Kurang ya satu. C-nya berapa? C-nya C, 4 ya. ini 4. 4 C, angka tertingginya Pak apa? Angka tertinggi. ya 4 kan? 4 4, 4 kurangi satu 3, bagi sudah 3 berarti. Iya, Pak. ketemu untuk Iya, validasi. betul. Ya, Iya, Pak. itu untuk validator tes ya. Nah, kalau nanti Iya, Pak. validator untuk LKPD Ban Ajar beda lagi kan? Iya, Pak. Ya, yang yang sering keliru di situ. Prinsipnya tuh kalau Iya, validasi itu per butir. iya. Ya, nah, oke. Kemudian revisi perbaikan. Oke, ya sudah. Nah, masalahnya di situ. Iya, Pak. Nanti saya Ya, perbaiki ya, Pak. ya, perbaiki. Kalau tidak diperbaiki ya sudah tahu masalahnya di situ. Iya, Pak. Kemarin itu bingung, Pak. Ini gimana caranya nilai angkanya banyak. Kata saya kan, gimana cara mau buat jadi satu? Nah, makanya di situ kan terasa. Kalau begitu itemnya jangan banyak-banyak aja lah kan gitu kan. Nggak apa-apa. Oh, iya, Pak. Ya, kan hampir mirip-mirip itu kan dikembangkan sendiri Iya, dari menyangkut betul. isi, menyangkut konstruk, menyangkut bahasa. Bahasa. Ya, itu itemnya 3 item itu tapi tidak usah dirinci banyak-banyak. Nggak apa-apa, yang penting sudah aspek itu dipenuhi. Ya, Baik, Pak. oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak, Mana Pak Rodi? kalau saya ya kayaknya ini sama saya dengan Bu Lina tadi. Sama Saya, kasusnya ya? iya, karena memang dikira yang relevansi itu beda gitu kan, maksudnya sendiri. Itulah saya lihat kan waktu semester sebelumnya itu ada analisis sendiri yang ini itu yang apa validasi tadi. Tapi nggak ada yang di ini. Kira beda ini. Dia sama dengan Bu Lina tadi. Ya, saya Ya, juga karena memang perlu perbaiki. contohnya di situ juga menggiring untuk cuman relevan dan tidak validator 1, 2, 3 kan itu. Iya, Pak. Iya, betul, betul. Dari yang Terus Ya. langsung apa jadi. nama? Kalau Ibu Lina tadi Pak juga dia apa namanya validasi tadi per soal Lina. Nah, Iya, kalau Pak Rodi. saya enggak itu seluruhnya. Oh, Itu bagaimana baik. Pak? Apa PM2. validasi Saya per soal apa atau apa persoal. namanya? Apa memang per soal? Ya, saya lihat ya punya Pak Rodi ya. Iya, Biar saya enggak per soal. Cuma ya. jadi ngulang lagi. Kalau kalau nggak persoal lebih gampang ya Kak Rodi. Nah, Iya. iya, selesai. Nah, itu. Tapi susah validator menilainya karena kemarin Pak, waktu yang Iya. pengalaman saya semester kemarin, saya buat kayak gitu juga cuman per soal gitu Pak. Tidak Ya, ada per ininya. Jadi validator itu nanya, ini gimana cara nilainya katanya gitu. Jadi susah ya, penilaiannya gitu Pak. Jadi nanti validasinya ngulang juga saya nanti. ya.
Oh, iya. Ya, yang penting sudah tahu ini, tahu. Tapi kalau per soal lebih Ngulang baik lagi. dikit buat soal ya. Kalau 10 berarti Oh 10 iya, kan? Berarti Ya, item validasinya gak usah banyak-banyak sih, juga banyak itu 20. iya. Saya juga Kalau banyak. Terus saya di Pak PPT juga Bapak cuma sedikit. validator saya 3. Iya, tiga nggak masalah. Lebih Iya. baik. Mau tiga, mau empat, Oh, mau iya. lima Oh, lebih bagus. berarti Iya. validasi ulang aja per ini nanti per soal. Ulang. Nah, ini Banyak punya ini. Pak Rodi. Kisi-kisi. Oke. Soal tes. Soal Eh, satu. Sudah 5 berapa soal. soal? 5 Pak. 5. Ini nanti untuk yang PIPM juga sekalian. Buat Boleh. Rubrik penilaian. Rubrik penilaian. Pedoman perskoran itu kayaknya Pak, lebih ke pedoman perskoran bukan? belum bersokoran. Ini apa? Anunya, penyelesaian masalah. Kemampuan Iya penyelesaian Pak, masalah. iya. Iya Pak, Berdasarkan pecah langkah poli ya. masalah. Berarti ini Oh. pedoman berskoran bukan rubrik penilaian Oh, sih Pak. ini Berarti. juga bermasalah ini. Ya, Kunci bermasalah. jawaban itu. Ya. Kunci Iya. jawaban juga Belum. juga bukan. Jadi Kriteria penilaian. maunya ke rubrik kan Kriteria. gitu. Iya, Pertama rubrik tadi adalah kan Ibu memahami Lina tadi masalah. ya. Salah. Keliru. Ya. Ya, kalau rubrik itu ada tadi. Nggak ada kunci jawaban. Iya, Coba jangan-jangan di bawah sudah kunci ditulis. jawaban. Oh, nggak ada ya. Nggak ada keliru saya Pak. Ini kunci jawaban. Jadi memahami masalah kan ini Iya, aspek memahami masalah. Kemudian indikatornya nggak usah nggak usah uraian penyelesaian masalah. Nah, atau deskripsi boleh. iya, Memahami itu kan kan kita koreksi punya jawaban siswa. iya, Jawabannya kok kosong nggak ada itu. Ini ya sudah. Nah, artinya pertama eh, nilainya nol atau satu juga boleh. Mulainya nol kan, nol misalnya nol. iya, Nah, tidak menulis hanya ya kosong gitu kan iya, di memahami masalah. Terus dia menulis memahami masalah hanya menulis yang diketahui misalnya kan gitu. iya, Yang ditanya tidak. Jadi dikasih satu. Terus menulis diketahui dan ditanya, tapi salah kan bisa. Itu nilainya berapa tadi? Nol, satu, 2 misalnya. Terus yang keempat, yang ketiga ya, karena nol, nol, satu, 2, 3. Yang keempat paling tinggi diketahui dan ditanya lengkap, benar maksudnya. Nah itu nilainya 3 misalnya. Jadi bertingkat. iya, Kalau ini kan per kasus soal maunya. Jadi satu memahami masalah itu bisa untuk rubrik untuk pedoman keempat berapa 5 soal langsung. iya. Nah, skornya bisa 0, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 itu terserah si peneliti merencanakan mengecek kembali. Itu ya Pak Rodi. Iya Pak. Kalau apa kunci jawaban dibuat sendiri seperti kunci biasa. Dibuat soal kunci biasa, jawaban biasa. Oh, iya.
Nah, setelah dijawab jawab kunci biasa, kemudian skor. Nah, ada 5 soal kan itu. Berarti kalau 5 soal menggunakan skalanya tadi berapa? Pakai skala 0123 atau 1234? 0123. 0123. Ya, Kalau pakai Jadi 0123 15. berarti kan nilai maksimumnya per 15. 3. 3 kali 5, 15. Itu nilai maksimum Iya. skornya. Jadi dapat 15. Nah, tinggal dibuat ke nilai skala 100. Artinya 15 per 15 kali 100 kan itu. Nah, ya masalahnya sudah di situ, kemudian skor penilaian. Ini soal tes ini sebenarnya sudah bagian dari kisi-kisi. Oh, ini karena contoh di kemarin relevan tidak relevan ya. Iya, iya. Pak. Ya, Pak. Ngikutin. Betul, Mani. Ya, lembar validasi tes. Nah, dia dicentang-centang, lembar validasi, satu validator, kemudian validasi kedua, validasi ketiga, nah kemudian di rekap datanya kan, Ya. rekap datanya ini nggak dipakai. Oh, masih banyak. Biasanya 3 Pak validator. Ini validator 3 baru, Pak. Ini yang ketiga. Oke. Nah, ini sudah direkap. Oh, belum. Ini validator satu. Oh, iya, iya, iya. Sudah, Pak, karena Pak Rodi itu tidak bukan per ini, bukan per Tidak apa, per Per butir. soal. Soal per butirnya. Iya. Dia langsung skala butir umum yang langsung dinilai. 1, 2, 3, Hmm. 4 gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi diulang lagi lembar validasinya. Ya, iya, betul. Nah, kalau ini untuk LKPD bahan ajar seperti ini, kan gitu. Karena kan kalau bahan ajar kan nggak ada item 1, 2, 3, tapi dilihat dari sisi bahan ajar itu dari sisi materinya bagaimana. Nah, ini untuk rekapan bahan ajar. Dari sisi konstruknya seperti apa ini, dari sisi bahasanya ini itu. Jadi persoalannya sudah jelas gitu ya. Iya. Iya. Iya, Pak, jelas. Pak. Oke, kalau sudah inilah saya tambah mas materi soal D kuliah evaluasi pengembangan instrumen yang non tes
Ini ada cerita Pak Tono, guru SMP, mengembangkan non-tes itu kan penilaian aspek afektif selama proses pembelajaran. Nah, anak yang rajin oleh Pak Tono kasih centang-centang aja. Semakin banyak centang, maka nilai afektifnya semakin baik gitu. Bagaimana menurut Anda kan gitu ya? Ya nggak bener kan gitu. Nah, untuk mengembangkan itu menentukan spesifikasi instrumen, dimulai dengan kejelasan tujuannya. Menyusun kisi-kisi instrumen dengan menentukan, karena ini apa, non-tes. Definisi konseptual, ada definisi operasional. Kalau definisi konseptual itu yang menurut ahli. Kalau definisi operasional itu menurut peneliti yang akan dioperasionalkan. Gitu. Yang membedakan di situ. Nah, kemudian menentukan skala penilaian. Yang terkenal kan Likert, tapi ada Thurston, ada skala beda semantik. Ini contoh skala Thurston. Minat belajar terhadap matematik dibuat skala. Saya sering senang belajar matematik. Nah, paling tinggi misalnya 7, nah, paling rendah 1, tinggal dicentang. Kemudian skala Likert, pelajaran matematika bermanfaat. Nah, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Katakanlah di sini 4, 3, 2, 1 kan ditabelkan. Kan nanti kan kalau diolah kan harus dalam angka. Skala beda semantik. Nah, ini skalanya di tengah, kemudian 1 itu menunjukkan membosankan, yang nomor 1 menyenangkan, artinya bertolak belakang dari situ. Itu skala untuk pengukuran. Baru kemudian menulis butir instrumennya. Ada ditulis butir pernyataan positif, itu sesuai indikator. Ada ditulis pernyataan negatif, itu yang bertentangan dengan indikator. Kemudian menentukan penskoran yang tadi, menentukan penskoran. Kemudian kriteria penafsiran dari skor, pakai interval nilai, interpretasinya seperti ini. Kalau MI itu min idealnya, itu X lebih dari atau sama dengan min idealnya dengan simpangan baku ideal, oh baik. Nah, kalau di antara ini sedang, kalau X-nya nilainya itu kurang dari berarti kurang. Itu penafsiran nilai. Pak, maaf Pak. Ya, Eh, Memang tidak ada tampilan PPT-nya ya Pak? tampilan PPT-nya. Iya, Bapak memang nggak tampilkan PowerPoint-nya. Oh, saya Biasanya ada tidak nampilkan ya. PowerPoint. Belum Lupa. Pak. Saya baca sendiri ya. Iya, Ya, maaf maaf. Pak. Iya, Pak. Puasa, Bu. Iya Pak. Terima kasih diingatkan. Iya, nanti Bapak capek bacanya. Iya, dari jam dari jam berapa? Dari jam 7.30. 3 mata kuliah, Bu. Dan belum tadi pasien sebelum itu banyak juga. Iya Pak. Mana ya? Loh,
Nah, sekarang baru tampak. Ini ceritanya tadi. Nah, ini kemudian langkah pengembangannya, menentukan spesifikasi tujuan, definisi konseptual, operasional, kemudian skala linketnya ada, skalanya ada tiga, satu, dua, tiga. Nah, terus skala semantik, kemudian menulis butir instrumennya, ada mungkin butir positif, itu menurut indikator, lawannya dibuat butir negatif. Kemudian menentukan penyekorannya, tinggal mana yang dipilih. Nah, ini penafsiran penyekorannya. Interpretasinya. Nah, kemudian menelaah instrumennya, telaah apakah butirnya sesuai dengan indikator, bahasanya komunikatif, butir pertanyaan tidak bias. Nah, di sinilah lembar validasi digunakan. Format, pedoman menjawab, ini kan sebagian kecil aja jumlah butir atau panjang kalimat. Nah, kemudian menyusun instrumennya. Nah, instrumen dilakukan penelahan menjadi perangkat instrumen yang siap diuji cobakan. Dan setelah direvisi, format instrumen harus dibuat menarik, tidak terlalu panjang. Kemudian melakukan uji coba instrumen. Uji coba secara empirik tentang kualitas instrumen yang dikembangkan. Nah, kemudian menganalisis hasil uji coba. Ya, biasa seperti karena sudah dikuantitatifkan akan dilihat validitas dan reliabilitasnya. Memperbaiki instrumennya. Kemudian menganalisis, kok sama, ya ketulis double. Nah, sekarang mengembangkan instrumen non-tes. Guru Minah ini guru yang mengetahui lebih detail tentang sikap menghargai siswa. Nah, dengan mempunyai data tentang hal itu berharap dapat memberikan layanan yang lebih tepat. Namun ya agak bingung menilai penilaian yang tepat untuk digunakan. Kemudian tes bukan instrumen yang tepat. Maka dari situ ya perlu mengamati perilaku siswa, belajar, apa yang perlu dilakukan wawancara, bagaimana pendapat Anda. Nah, maka pertama adalah menentukan spesifikasi tes. Spesifikasi tes yaitu informasi menghargai kegunaan. Maka sebelum menyusun harus tahu dulu apa kajian literatur tentang sikap. Ini sekedar contoh. Sikap menurut Fishbein dan Hazein adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespons secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Sikap merupakan kecenderungan merespons secara konsisten, baik menyukai atau tidak terhadap suatu objek. Itu dan seterusnya dari kajian literatur. Kemudian dari kajian literatur tadi membuat kisi-kisi instrumen, aspek sikap menghargai kegunaan matematika. Apa ya indikator menghargai? Memiliki rasa ingin tahu, memiliki perhatian dalam belajar, memiliki minat mempelajari, memiliki sikap bulat, memiliki rasa percaya diri dalam pemecahan masalah. Nah, ini kisi-kisi instrumennya.
Kemudian dibentuk instrumennya. Kisi-kisi instrumen yang sudah dapat, aspeknya, kemudian indikatornya, apa ya bentuk instrumen yang cocok. Oh, ternyata ingin tahu cocok dengan angket atau observasi. Perhatian dalam belajar, angket atau observasi. Memilih sikap ulet ini observasi. Memilih rasa percaya diri, angket. Nah, kemudian dari situ dirumuskan butir pertanyaannya. Nah, setelah dirumuskan butir pertanyaannya sebagai berikut. Karena saya ingin tahu, hmm, saya merasa kecewa jika pelajaran matematika kosong atau ditiadakan. Itu berarti kan jenis pernyataan itu positif. Nah, butirnya nomor 6. Saya berusaha memahami setiap materi pelajaran matematik yang diajarkan guru. Butirnya nomor 9. Itu memiliki rasa ingin tahu. Dan seterusnya. Memiliki perhatian dalam belajar. Selama pembelajaran matematik, saya memperhatikan setiap penjelasan yang diberikan guru. Oh, positif. Yang negatif, selama pembelajaran matematik, saya melakukan aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan pelajaran matematika itu negatif. Nah, memiliki minat mempelajari itu ada banyak juga, memiliki rasa percaya diri dalam pemecahan masalah. Nah, total ada 20 butir. Setelah ada 20 butir, selanjutnya adalah pensekorannya. Anda menggunakan eh, ketentuan untuk skala positif itu selalu, sering, kadang, tidak pernah itu 4, 3, 2, 1. Sebaliknya untuk skala negatif ya dibalik 1, 2, 3. Karena ada terdapat 20 butir ya. Terdapat 20 butir untuk menghitung min idealnya simpangan bagus sebagai berikut. MI skornya seperti ini. Dapat 10. Nah, berdasarkan kriteria, maka penafsiran sesuai kriteria penafsiran adalah ini. Lebih dari 60 itu baik, antara 40 60 sedang, kurang dari 40 kurang. Nah, sebelum pernyataan disusun menjadi angket, yang itu lakukan telaah terlebih dahulu butir-butir itu. Nah, dicermati secara ini. Nah, cermati sendirilah sebaliknya. Setelah itu baru ke validasi boleh. Nah, contoh, kalau dicermati pada indikator memiliki rasa percaya diri dalam pemecahan masalah, yaitu saya merasa tidak yakin kebenaran pemahaman saya tentang materi yang diajarkan guru. Nah, pernyataan ini dinilai kurang operasional, maka sebaiknya diubah eh, menjadi saya merasa tidak yakin terhadap penyelesaian tugas soal yang saya kerjakan sendiri. Nah, itu contohnya. Nah, setelah itu jadilah angket disusun. Ada nama kelas, petunjuk, kemudian pernyataan di sebanyak 20 butir tentunya. Nah, kemudian yang berikut tadi angket. Ini pedoman observasi. Pedoman observasi, untuk mencari pedoman observasi, Anda perlu memperhatikan indikator aspek yang akan diamati, yang menjadi fokus amatan. 4 indikator sikap menghargai kegunaan matematik dalam pemecahan masalah yang akan diamati, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, minat, serta sikap. Selain itu fokus amatan, juga perlu format pedoman observasi yang akan digunakan. Format dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan pengamatan dan mengakomodasi seluruh amatan. Nah, contoh pedoman observasi. Lembar observasinya ini aspek yang diamati, kemudian penilaian akhir per ini relatif. Kemudian
nilai akhir dituliskan dalam kategori dengan ketentuan seperti ini. Setelah itu instrumen disusun perlu dilakukan uji coba empiris untuk mengenai kualitas dari aplik, aplikabilitas hanya keterapan instrumen setelah dilakukan uji coba. Nah, ini pengembangan non-tes. Baik, ada eh, perkembangan, pertanyaan ya. Oke, kalau begitu belum ada tugas ah. Mau memperbaiki yang tadi ya Pak Rodi. Ya, memperbaiki Iya, yang Pak. tadi. Iya, Pak. Soalnya nanti kalau sudah tertulis, nanti jadi pedoman kan gitu. Iya. Ya, Pak. Baru Ya. kali ini yang diulas, Pak. Kalau kemarin kan kami buat-buat aja. Dan aman-aman saja ya. Karena nggak diulas ya aman-aman saja, Pak. Iya, iya. Jadilah berlanjut kesalahan. Iya. Dari PIPM kemarin kami buat-buat aja analisisnya. Ya. Ya memang kan dalam prakteknya nggak akan mengoreksi sampai ke situ itu ya berat juga kan itu. Dan validasi itu pada dasarnya mesti kasih baik-baik gitu. Memenuhi kan gitu. Nah, tapi kan apalagi validasi kan juga volunteer. Artinya kan minta tolong gitu kan. Ya, minta tolong. Ada yang Nah, saya memvalidasi mungkin pernah saya ceritakan memvalidasi dari S3 di Jogja. Nah, saya komentari yang nilainya kurang, nilainya dulu. Saya kasih nilainya dulu. Itu saja. Yang lain ya ada perbaikan-perbaikan, tapi prinsipnya hanya ya kecil-kecil. Sehingga terpaksa dikasih nilai dua, yang lain ya 5,4, 5,4, 5,4. Nah, itu kan subjektif juga. Karena kalau tidak diubah, masalahnya itu antara cerita dengan gambar berbeda. Di cerita itu mengatakan gambar di taman berbentuk persegi panjang, tapi tamannya berbentuk gambarnya trapesium kan menyesatkan. Ya sudah biar diperbaiki. Salah satunya misalnya seperti itu. Oke, baik. Ada PR sudah ada. Ya kalau nggak ada, ini Bu Siska mau siap-siap untuk takjilan. Iya, Pak. Belum masak, Pak. Maunya Belum masak. masa ya. Ya, mungkin kita akhiri sampai di sini aja dulu ya. Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ini mau diambil Foto dulu, Kita Pak. foto-foto dulu. dokumen dulu. Oke, Pak Tapi Rudi. Bapak off cam ya, Pak? Ya, Apa di aku aja yang nggak ada wajahnya, Bapak? Iya, Oke, emang on cam, Enggak, Bapak. Pak. Kayaknya kepencet. oh, kameranya mati. oh, nggak sadar itu. Nggak ada niat mematikan itu. Ya, Pak. Ya, ya sudah. Nggak tahu tadi kesinggung atau apa. Padahal kan saya nggak terbaca Enggak, kalau Pak. gambarnya hilang. Jadi kita foto. Nah, siap ya. Ya, Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Dipindahkan dulu. Oke, sekali lagi. Boleh ambil gaya. 1, 2, 3. Oke, oke. selesai. Oke, selesai. Terima kasih. Kami live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.